Teriakan dan suilan warga terdengar seiring tertangkapnya pengendara motor yang menggunakan knalpot brong. Warga terlihat puas dengan tindakan tegas petugas dalam sebuah razia yang digelar petugas gabungan dari Polres Pangandaran. Sejumlah pengendara diberhentikan karena kedapatan menggunakan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis atau knalpot brong. Kendaraan yang terjaring razia kemudian diarahkan ke pos pengamanan. Tercatat lebih dari 40 unit kendaraan ditahan. Tindakan tegas ini dilakukan sebagai respons atas keluhan masyarakat dan wisatawan yang merasa terganggu dengan suara bising knalpot saat menikmati malam liburan. Ya terkait potong dong, sementara di kamar juga tadi awal ini kita cek pemilikannya, kalau memang ada dua ram, ya kita akan kasih peringatan tadi untuk dalam malam hari. Maka karena pasti ini taruh dulu di pos, nanti dicek dulu kalau kenapanya. Usai penertiban, situasi di kawasan wisata Pangandaran kembali kondusif. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Polisi selidiki teror yang terjadi pada influencer Ramon Doni atau DJ Doni. Wacana pilkada kembali di tangan DPRD mencuat. Sejumlah pihak menilai langkah ini hilangkan kedaulatan rakyat. Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom. Bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi sebuah sedan mewah rusak berat usai terserempet bus Transjakarta di kawasan Bundaran HI. Sopir diduga kehilangan kendali sehingga akhirnya menghantam separator Transjakarta. Mobil jenis sedan mewah ini sudah dalam kondisi rusak berat di bagian depan usai mengalami kecelakaan di Bundaran HI Menteng, Jakarta Pusat pagi tadi. Kerusakan terjadi pada bagian bemper depan serta ban sebelah kanan mobil yang pecah. Kecelakaan bermula saat mobil yang dikemudikan seorang wanita muda melaju dari arah Sudirman menuju Harmoni. Saat melintas Bundaran HI, mobil kehilangan kendali dan menabrak separator busway. Pengemudi sedan mengaku kecelakaan terjadi usai dirinya diserempet oleh bus Transjakarta. Bus yang melaju kencang di sisi kanan menyenggol kendaraannya hingga kehilangan kendali dan akhirnya menabrak separator busway. Iya, Kemang, Suci Bar Kemang. Nah, ini mau ke arah mana, Kak? Mau pulang ke rumah. Mau ke rumah. Ini mobil kenapa, Kak? Iya, memang nabrak aja apa. Nabrak apa emang, Kak? Bis. Kebetulan tuh bis tuh selalu pertama nyerempet saya oke, no problem. Tapi kali ini kayak ini luar biasa sih menurut saya. Cuma nanti proses hukum aja, kan ada CCTV juga. Kayak bis Transjakarta deh. Iya. Nabrak dari belakang atau gimana, Kak? Tadi, Kak, kesenggol dari samping. Kendaraan yang terlibat bus Transjakarta dengan mobil kendaraan roda 4. Ya. Tidak ada korban jiwa, hanya materi saja, bagian materi. Itu juga sudah kami limpahkan ke pihak Gakum untuk penanganan kecelakaan lalu lintas. Nah, kepentingan penyelidikan, pengemudi beserta kendaraannya kemudian dibawa petugas ke unit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya. Polisi berhasil menangkap pelaku perusakan dan pembakaran kios di kawasan Kalibata, Jakarta. Penangkapan diungkap polisi setelah 2 pekan kejadian. Kericuhan di Jalan Kalibata terjadi pada 11 Desember 2025. Setelah 2 pekan, polisi mengumumkan telah menangkap pelaku perusakan dan pembakaran kios UMKM di Jalan Kalibata. Namun demikian, Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin belum menjelaskan jumlah pelaku yang sudah ditangkap. Bahwa untuk pelaku pembakarannya
kami sudah melakukan penangkapan dan sedang dalam proses pengembangan terhadap tersangka yang lainnya. Kemudian di samping melakukan penegakan hukum secara berimbang, tegas, dan humanis, kami juga terus mengakselerasi edukasi kesadaran hukum terhadap masyarakat Jakarta. Hal ini kami maksudkan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat untuk bersama-sama dengan Polri, dengan pemerintah daerah, dengan TNI dan semua unsur terkait agar bersama-sama menjaga Jakarta ini. Aparat kepolisian bersama TNI mendatangi rumah influencer Ramon Doni atau DJ Doni. Aparat datang ke rumah DJ Doni untuk melakukan penyelidikan terkait teror yang diterima DJ Doni. Petugas kepolisian dari Polsek Durensawit dan petugas TNI dari Koramil Durensawit Rabu malam mendatangi rumah korban di kawasan Cipinang Indah, Durensawit, Jakarta Timur. Petugas mengecek rekaman CCTV dan meminta keterangan korban DJ Doni. Saat ini petugas melakukan penyelidikan berdasarkan rekaman CCTV. DJ Doni menyebut polisi merespon cepat laporan yang ia sampaikan. Sejumlah barang bukti pun telah diserahkan DJ Doni ke aparat kepolisian. Kemarin yang tanggal 29, 28. Responnya seperti apa? Bagus, responnya baik, langsung cepat tanggap, ya kan. Pak Kapolsek juga malam ini udah datang, dari Kodim juga datang melihat situasi di lapangan. Tadi juga anggota kepolisian sudah melakukan olah TKP, Bang, rumah Abang. Sudah. Oke, ada temuan-temuan apa, Bang, yang disampaikan ke Abang? Bukti-buktinya, bukti ancaman, surat ancaman, terus apalagi tadi bukti bom molotovnya yang pecah. Sebelumnya pemirsa, influencer Ramon Doni atau DJ Doni melapor ke Polda Metro Jaya terkait teror yang dialaminya. Polisi didesak segera menyelidiki kasus teror yang diterima oleh sejumlah konten kreator. DJ Doni melaporkan teror yang dialaminya ke polisi. Laporan itu dilakukan lantaran DJ Doni menilai teror yang diterimanya tak hanya membahayakan dirinya, namun juga keluarga dan warga sekitar tempat tinggalnya. DJ Doni melaporkan teror itu atas dugaan pelanggaran sejumlah pasal, termasuk pasal terkait pembakaran dan ancaman. Bahkan DJ Doni curiga pelaku teror bukan orang sembarangan karena mengetahui alamat tempat tinggalnya, meski domisili DJ Doni berbeda dari yang tertera di KTP. Nah, ini agak aneh juga, Mbak ya. Kalau misalnya dilihat alamat rumah saya dari KTP, alamat saya beda dengan KTP sebenarnya. Berarti memang udah agak canggih ini yang bisa tahu sampai rumah saya ini, bisa canggih menurut saya. Nggak sembarangan ini, Mbak. Bukan orang sembarangan, karena biasa kan orang kalau mau mencari alamat seseorang tuh menggunakan KTP, data dukcapil dan lain-lain gitu kan. Kalau ini enggak, saya juga nggak tahu bisa tahu alamat rumah saya dari mana juga. Bingung juga, Mbak. Ini agak canggih menurut saya nih. Sementara itu, polisi didesak untuk mengungkap kasus teror ini hingga tuntas agar tidak menimbulkan prasangka. Polisi bisa menelusuri para pelaku dari data dan informasi awal bahwa pelaku terindikasi pihak yang dirugikan atas aktivitas yang dilakukan oleh para influencer. Di mana negara? Di sinilah kita berharap kepolisian Republik Indonesia, di mana tugasnya adalah menegakkan, di situ sudah jelas tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban, melindungi masyarakat, mengayomi masyarakat, melayani masyarakat, menegakkan hukum. Di mana sekarang sudah benar harus bawa ke polisi. Dan kepolisian saya kira tidak sulit untuk mencari hal ini. Tinggal sekarang adakah kemauan untuk memperbaiki keadaan ini atau tidak? Kalau memang kita ingin bersama, ya mari. Pemberitaan ini wajar harus disampaikan supaya semua tahu. Baik. Siapa yang melanggar, siapa yang tidak. Kan begitu. Baik, Pak Soleman, kira-kira siapa pelaku teror ini dengan banyaknya aktivis yang terkena teror? Dalam ilmu intelijen selalu yang melaksanakan itu adalah orang-orang yang merasa dirugikan akibat adanya pemberitaan ini. Teror yang diterima oleh DJ Doni diduga karena ia kerap bersuara terkait penanganan bencana banjir Sumatera dan mengkritik pengelolaan lingkungan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selain DJ Doni, influencer aktivis Shirley Anavita juga mendapat ancaman teror. Teror diterima berupa lemparan telur hingga ancaman melalui pesan tertulis.
Sherly baru keluar dari tempat tinggal dan Sherly mendapati ini di depan ada satu kantong telur yang sudah dilemparkan dan ini pecahannya teman-teman bisa lihat sampai ke sana, di sana. Dan tadi di depan sini Sherly juga mendapati gulungan kertas kayak gini. Sherly belum buka ini isinya apa. Dan di depan ternyata mobil juga dicoret atau dipiloks warna merah begini, dan di samping juga nah kita coba lihat ini suratnya isinya apa. Kita coba buka ya. Pemirsa, konten kreator Sherly Anavita kerap mengkritik penanganan bencana di Sumatera melalui unggahan di media sosial pribadinya. Dirinya juga pernah berdebat dengan tenaga ahli utama KSP Sadam Al-Jihad terkait bantuan dari luar negeri untuk mempercepat pemulihan bencana di Sumatera. Pagi ini Sherly baru keluar dari tempat tinggal dan Sherly mendapati ini di depan ada satu kantong telur yang sudah dilemparkan dan ini pecahannya teman-teman bisa lihat sampai ke sana. Konten kreator dan influencer Sherly Anavita menjadi perbincangan publik usai mendapat teror dari orang tidak dikenal di kediamannya di wilayah Jakarta. Sebelum teror terjadi, Sherly kerap menyampaikan kritik terhadap penanganan bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Sejumlah kritik disampaikan Sherly melalui unggahan di media sosial, salah satunya Instagram pribadinya yang memiliki 2,2 juta pengikut. Ia juga merupakan sosok yang vokal menyuarakan agar pemerintah membuka bantuan dari luar negeri untuk mempercepat pemulihan bencana di Sumatera. Terkait agar pemerintah membuka bantuan dari luar negeri, dirinya pernah berdebat dengan tenaga ahli utama KSP Sadam Al-Jihad dalam program Rakyat Bersuara beberapa waktu lalu. Harus menunggu berapa banyak jiwa yang ditetapkan sebagai korban meninggal, pengungsi, atau mereka yang membutuhkan bantuan lebih lama lagi. Dan atas dasar itu akhirnya tidak ada salahnya membuka bantuan untuk donasi asing. Itu nggak akan membuat pemerintah dalam hal ini Pak Presiden menjadi rendah harga dirinya, pride-nya jadi turun sebagaimana statement kemarin. Sama sekali enggak, apalagi dalam kondisi bencana seperti ini. Karena logikanya kalau donasi asing dalam kondisi bencana kita tolak, tapi utang asing yang berbunga kita terima, maka pertanyaannya di mana logika publik hari ini harus kita tempatkan? Mbak Sherly, yang didahulukan kemanusiaan atau aturan? Kalau bagi saya kemanusiaan. Kemanusiaan, oke. Ketika kita berbicara kemanusiaan, maka dari pertama kali yang kemudian dilakukan adalah kemanusiaan. Berbagai macam sumber daya yang kemudian diserahkan, diberikan oleh negara, itu adalah kemanusiaan. Kalau kita berbicara aturan, maka ini ada tahapan-tahapannya ketika tadi meminta bantuan asing. Artinya itu kita akan, ini posisi force majeure, makanya pemerintah harus hadir dengan cepat karena itulah kemanusiaan. Yang kedua, ketika kita berbicara soal bantuan asing, ketika Aceh, di tsunami Aceh itu total bantuan asing state to state itu 42,9 triliun. 2004 ya waktu itu? 2004. Dengan status bencana nasional. Ada 5 negara dan dari satu United Nation. Nah, kemudian ketika hari ini dukungan dari Pak Presiden, dari pemerintah, dari Menteri Keuangan itu sebesar 60 triliun dengan pemangkasan dana-dana atau efisiensi kementerian lembaga yang menggunakan rapat-rapat yang tidak penting. Tidak hanya mengkritik dan vokal menyuarakan penanganan bencana, Sherly juga turun langsung ke lokasi bencana untuk memberikan bantuan kepada korban.
Sementara itu, pengamat intelijen Wawan Purwanto menyebut teror terhadap para aktivis dan influencer bisa terjadi karena perbedaan pendapat atau kepentingan. Para aktivis dan influencer yang menyampaikan pendapat di ruang publik diminta memiliki mental yang kuat. Dan ke Pak Wawan, Anda melihat pola teror terhadap aktivis ini seperti apa? Ya, memang situasi sedang terjadi pro dan kontra, di mana kita harus sadari bahwa ada orang-orang yang kebetulan tidak sependapat, namun caranya dengan aksi-aksi yang seperti diuraikan tadi. Bagi para aktivis memang juga harus tough lah, artinya tough itu mentalitinya harus kuat, andai kata harus berhadapan-hadapan dengan pihak-pihak lain yang kebetulan berbeda pandangan atau berbeda kepentingan. Karenanya ini menjadi satu konsepsi bersama bagaimana mengatasi masalah secara cepat tanpa harus menggunakan cara-cara atau aksi-aksi yang bertabrakan dengan hukum.